Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga kita masih diberi kesehatan. Nah, tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak ibu. Walaupun hanya dengan 2 buah handphone yang berjarak, itu tidak masalah ya anak-anak ibu. Kita tetaplah semangat untuk belajar. Nah, anak-anak ibu, jagalah kesehatan di rumah. Jangan lupa keluar rumah menggunakan masker dan rajinlah mencuci tangan dengan sabun ya. Nah, untuk pertemuan kita di minggu kedua bulan Januari. Nah, semoga anak-anak ibu bisa mendengarkan dan memahami isi video ibu ini ya. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu tentang metode perakitan produksi. Nah, anak-anak ibu harus tahu apakah itu dengan metode perakitan produksi. Nah, apakah itu anak-anak ibu? Pengertian lini perakitan ya. Sekali lagi ulangi, pengertian lini perakitan, di mana lini perakitan dapat berupa manual maupun otomatis ya. Otomatis itu dengan bekerja sendirinya ya. Nah, merupakan suatu sistem yang terdiri dari pekerjaan dan menghasilkan suatu produk. Nah ya, lini perakitan bergantung pada biaya, level produksi, fleksibilitas, serta kerumitan dari produksi itu sendiri. Nah, lini perakitan juga dapat dideskripsikan sebagai sebuah proses pemabrikan di mana bagian-bagian atau biasanya yang dimiliki suku cadang. Nah, suatu produk dirakit dan digabungkan satu persatu dengan urutan tertentu hingga menjadi produk lengkap akhir. Nah, proses ini menghasilkan tingkat produksi yang lebih cepat daripada metode biasanya ya anak-anak ibu. Nah, dimana untuk membuat suatu produk jadi, seluruh bagian produk tersebut dirakit oleh satu orang ahli ya anak-anak. Bentuk paling terkenal dari konsep lini perakitan adalah lini perakitan bergerak atau disebut dengan moving assembly line ya, yang dikembangkan oleh Ford Motor Company pada tahun 1908 dan sampai 1915. Dengan metode tersebut Ford menghasilkan Ford model T, mobil paling murah di masanya. Ford juga menjadi perusahaan pertama yang mendirikan pabrik besar yang menerapkan proses lini perakitan ini ya anak ibu. Nah, untuk permasalahan penting ada penyeimbangan lininya ya anak-anak ibu. Yang pertama itu yang A, ada penyeimbangan lini antar stasiun kerja, di mana merupakan suatu metode penugasan sejumlah pekerjaan ke dalam stasiun-stasiun kerja yang saling berkaitan atau berhubungan dalam suatu lintasan atau lini produksi, sehingga setiap stasiun kerja memiliki waktu yang tidak melebihi waktu siklus dari stasiun kerja tersebut. Nah, yang B, menjaga kelangsungan produksi di dalam lini perakitan ya. Nah, dan berikut adalah berkarakteristik
dari permasalahan assembly line balancing. Nah, ada 4 poin itu ya anak-anak ibu. Poin yang pertama itu ada sejumlah proses dalam lini perakitan dengan waktu proses masing-masing. Nah, yang B itu ada kendala keterdahuluan, di mana yang memaksa sebagian proses baru bisa dimulai secara proses persyaratan selesai. Nah, yang C itu bisa ada kendala tambahan seperti jumlah maksimum. Maksimum itu banyak ya, Bu. Banyak ya, maksimum stasiun kerja atau kecepatan minimum lini perakitan. Nah, yang D itu tujuannya. Tujuan adalah pengelompokan proses-proses perakitan menjadi stasiun-stasiun kerja tanpa melanggar kendala keterdahuluan demi tercapai efisiensi lini perakitan yang maksimum ya. Nah, di situ ada bentuk tujuannya. Tujuan yang terpentingnya ya anak ibu, tujuan adanya lini balancing ini adalah untuk memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam rangka memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam rangka memperoleh utilisasi yang tinggi atas fasilitas tenaga kerja. Nah, untuk masukan yang harus dimiliki dalam merencanakan keseimbangan lintasan perakitannya yaitu ada suatu jaringan kerja. Nah, suatu jaringan kerja terdiri atas rangkaian simpul dan anak panah yang menggambarkan urutan peralatan. Urutan perakitan ini dimulai dan berakhir dari suatu simpul. Nah, yang kedua ada data waktu baku pekerjaan tiap operasi. Nah, yang ketiga itu ada waktu siklus yang diinginkan. Ya, waktu siklus itu diperoleh kecepatan produksi lintas perakitan tersebut atau dari waktu operasi terpanjang jika waktu siklus yang diinginkan lebih kecil dari operasi terpanjang itu ya anak-anak ibu. Nah, lanjutannya untuk hari Jumat ya anak-anak ibu. Semoga anak-anak ibu bisa memahami dan meringkas ya di rumah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.